Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati dan kami taktimi pengampu mata kuliah Public Speaking kelas F yang terhormat Bapak Samsuki SEMM, dan yang kami banggakan semua teman-teman kelas F yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi, yang mana pada kesempatan kali ini saya dapat melaksanakan pembuatan video tugas daripada ujian tengah semester dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum beranjak pada presentasi yang akan saya bawakan nanti, alangkah lebih baiknya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Yusril Mahendra dengan NIM akhir 335. Saya beralamatkan Desa Banmaling, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumeneb. Baik, mohon izin Bapak. Di sini saya akan membawakan tema terkait toleransi dan kebangsaan. Toleransi dan kebangsaan menjaga persatuan dalam keberagaman. Berbicara tentang toleransi, tentunya kita berada di negara ya Bhinneka Tunggal Ika, berada di negara yang mana bermacam beraneka ragam keagamaan. Tentunya toleransi tidak akan terlepas untuk menjalin silaturahmi agar persatuan di Indonesia tetap bersatu seperti itu. Jadi toleransi dan kebangsaan menjaga persatuan dalam keberagaman. Toleransi dan kebangsaan merupakan dua pilar penting dalam membangun bangsa yang kuat dan harmonis. Toleransi dan kebangsaan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya ini adalah dua pilar penting untuk menjaga keharmonisan setiap masyarakat yang berbeda dalam beragama. Toleransi mendorong kita untuk menghargai perbedaan, sementara kebangsaan menyatukan kita dalam ikatan cinta tanah air. Toleransi adalah untuk menghargai perbedaan, sedangkan kebangsaan untuk ikatan cinta dalam tanah air. Definisi toleransi di sini ada dua definisi, yaitu bukan dua definisi akan tetapi ada dua aspek, di mana di sini sikap dan perilaku. Di sini ada sikap. Toleransi merupakan sikap menghargai perbedaan, sedangkan yang satunya toleransi adalah perilaku menerima dan menghormati perbedaan. Definisi sikap merupakan menghargai perbedaan antara Islam dan Kristen, saling menghargai, intinya tidak saling mencela walaupun berbeda dalam beragama. Perilaku menerima dan menghormati perbedaan tersebut. Apabila di Kristen mengadakan acara terkait kekristenan, kita sebagai umat muslim menghargai apa yang mereka lakukan seperti itu, dan sebaliknya. Pentingnya toleransi dalam keberagaman mendorong kesatuan. Toleransi membantu membangun rasa persatuan di tengah keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Mendorong kesatuan tentunya teman-teman ya. Toleransi membantu membangun rasa persatuan di tengah perbedaan dari budaya, agama, dan lain sebagainya. Memperkuat demokrasi, tentunya toleransi itu penting karena salah satu penguat toleransi dalam beragama, dalam berbangsa dan bernegara seperti itu. Meningkatkan kualitas hidup. Toleransi mendorong masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tentunya kalau kita terlalu fanatik dengan apa yang kita gunakan, dengan apa yang kita pegang, maka di situ kita tidak akan menemukan kesatuan dalam suatu negara, dalam suatu kebangsaan. Maka di situ pentingnya di sini toleransi. Di sini ada mendorong kesatuan, memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas hidup. Di situ pentingnya dalam bertoleransi. Apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam toleransi? Di sini adapun nilai-nilai yang saling menghormati teman-teman, saling menghormati, menghargai keyakinan budaya dan cara hidup yang berbeda, misalnya menghormati perbedaan agama, suku, dan bangsa. Jadi dari toleransi ini bukan hanya terfokus pada cuma di agama doang teman-teman ya, bukan cuma
di bertoleransi di agama doang, akan tetapi di budaya, di setiap kepercayaan pastinya ada budaya-budaya yang berbeda tentunya. Maka di situ kita, walaupun beda keyakinan, beda pandangan terkait itu, untuk kesatuan negara di Indonesia ini, kesatuan masyarakat negara Indonesia ini, maka perlu toleransi yang baik seperti itu, memahami perbedaan, untuk usaha untuk mengerti perspektif dan pengalaman orang lain berbeda dengan kita, misal memahami kesulitan dihadapi kelompok minoritas. Maka di sini di Indonesia Islam adalah agama mayoritas, akan tetapi bagaimana Islam itu walaupun dikategorikan sebagai negara mayoritas, bagaimana tentunya Islam itu mengayomi agama-agama yang minoritas. Tidak lain tujuannya dan tidak bukan untuk mempersatukan, memperkokoh dan demi kemajuan negara dan bangsa Indonesia kita. Toleransi dalam berpendapat, menerima pendapat-pendapat dan bersikap terbuka terhadap politik, hal penting untuk demokrasi yang sehat seperti itu. Di sini toleransi dalam berpendapat tentunya teman-teman, walaupun dari kita berbicara tentang Islam sekarang, kita berbicara tentang Islam, kita mengadakan acara dalam Islam, akan tapi itu mengganggu daripada aktivitas daripada agama lain tentunya. Maka di situ perlulah kita menerima kritik, sekiranya kritik di sana akan tapi dari sudut pandang mereka, bagaimana sudut pandang mereka itu kritiknya yang membangun bukan menjatuhkan malah itu. Intinya kita saling terbuka untuk dalam menjaga kesatuan di Indonesia. Tantangan menjaga toleransi dan beberapa hal. Di sini kita akan membahas tantangan menjaga toleransi di era digital. Tentunya salah satu faktor yang membuat kita terpecah belah yaitu diadu domba dalam era digital seperti itu teman-teman. Yang pertama, hoax dan berita palsu, penyebaran informasi yang tidak benar dapat memicu penyelesaian dan konflik. Nah, di sini penyebaran informasi yang tidak relevan digunakan, mengadu domba di dalam dunia maya membuat kita terpecah belah, mengadu domba dari Kristen dan Islam, Buddha dan Hindu diadu domba, maka terjadilah perselisihan yang tidak berujung itu teman-teman. Maka pintar-pintarlah dalam bagaimana toleransi itu digunakan dalam di era digital di sini. Kesenjangan digital, akses teknologi yang tidak merata dapat memperburuk kesenjangan sosial dan memicu polarisasi seperti itu. Akses teknologi yang tidak merata seperti itu, maka di situ di samping dikarenakan di seluruh yang ada di Indonesia itu tidak semua memegang digital, maka pintarlah dalam menggunakan akses tersebut. Radikalisme bank, kekerasan online, platform digital dapat menjadi alat penyebaran ujaran kebencian dan kekerasan seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya itu. Upaya pemerintah dalam menjaga toleransi kebangsaan, di sini ada beberapa upaya pemerintah yang bisa menjaga toleransi dan kebangsaan. Satu, pendidikan. Pemerintah mempromosikan pendidikan toleransi dan kebangsaan di sekolah. Tentunya kita akan dididik bagaimana kita bertoleransi dari sejak dini seperti itu. Kalau kita sudah diajarkan dalam waktu yang sudah tua, maka di situ akan susah untuk kita serap seperti itu. Maka pendidikan di sini akan diajari dari upaya pemerintah di sini dari segi pendidikan, bagaimana kita bertoleransi satu sama lain dari perbedaan agama, budaya dan lain semacamnya seperti itu. Mendorong dialog antar agama dan antar budaya untuk memperkuat persatuan. Nah, di sini ada yang namanya dialog, teman-teman. Mendorong dialog antar agama dan antar budaya untuk memperkuat persatuan. Hukum, menerapkan hukum yang adil dan tegas. Di sini akhirnya kenapa diadakan hukum, dikarenakan untuk tidak dikarenakan untuk tidak membuat semena-mena atas apa yang kita dapatkan seperti itu, atas apa yang kita lakukan dari perbedaan seperti itu. Media, memfasilitasi media yang positif dan edukatif untuk membangun kesadaran masyarakat. Media itu digunakan untuk mendidik, mengedukasi agar tidak terlepas dari koridor-koridor yang bertentangan seperti itu dalam menjaga toleransi dan kebangsaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Yusri Mahendra mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.